Assalamualaikum sobat mancing dimanapun berada. Saat ini saya mau coba menjelaskan spesifikasi salah satu joran andalan dari Relik Nusantara. Jadi mudah-mudahan ini akan jadi satu masukan untuk sobat mancing ketika mau membeli satu joran atau rod, terutama untuk light popping atau casting, dan saya berharap ini bisa membantu. Jadi saat sobat mancing putuskan untuk membeli, ya kalian sudah tahu joran barang seperti apa sih yang kalian beli gitu, jadi nggak salah. Ini di sini saya ada pegang dua, ini yang PE23 sama PE34. Saya akan coba jelaskan. Mobara Andi Wijaya series Mobara PE3 dan 4 sama PE23. Oke, kalau dari spek kita lihat ya, PE3 dan PE4 ini, untuk PE4 nya lure weight atau lure itu 25 sampai 80 gram, panjang 7,6 feet atau kurang lebih 2 meter 25 lah, kurang lebih ya. Sedangkan untuk P3 nya ini lure weight 20 sampai 80 gram, jadi selisihnya dikit, hampir sama malah. P23 light 7,3 feet atau kurang lebih 2 meter 20, panjangnya beda sedikit ya. Pertama saya akan jelaskan dulu di batnya, masih dibungkus nih yang P4. Saya akan buka. Ini untuk P23 ya. Di batnya dia menggunakan Japan style semi lah, cukup keren sih, menarik, dengan warna hitam kombinasi silver. Nah, untuk reel sheetnya dia menggunakan Fuji DPS SM ya, double lock. Jadi ini Fuji DPS double lock, locknya juga Fuji. Ini nomor 17. Jadi untuk digenggam ini emang benar nyaman banget. Ini casting benar-benar ini. Dan dia tipe butt joint ya, seperti ini ya mas bro. Nah, untuk ini jointed nih, ini banyak yang kurang paham sobat mancing nih, disangkanya ini gak ngepas gitu, padahal memang harus seperti ini. Ini tujuannya
agar nanti di pemakaian lama kita sering bongkar pasang, dengan sendirinya ini karbon akan semakin menipis ya, dan dia ini akan semakin masuk. Nah, jadi kalau ini langsung dipres, waktu kita pemakaian beberapa bulan atau bongkar pasang beberapa kali, ketika dia menipis, longgar, dan ini nggak akan ngunci lagi, dia akan longgar gitu loh. Nah, itulah tujuannya ini ada space ya. Jadi jangan salah lagi nih, jangan ditanya nih soal ini nih. Itu memang harus seperti itu. Nah, untuk cincinnya dia menggunakan Fuji CCKWAG untuk bagian bawah ya. Ini nomor 30. Ini diklaim Fuji, dari Fuji sendiri mengklaim ini lebih tahan korosi dibanding KWAG K-Series Alconet. Itu versi Fuji. Jadi ini warnanya agak silver ngedoff nih. Untuk cincin nomor 2 dari bawah dia menggunakan CCKLAG nomor 16. Terus berikutnya sama CCKLAG 12, 10, 8, 7, 6, dan untuk tip topnya dia menggunakan Fuji Fastlight ukuran 6. Ini sepertinya nih 626 ini ya, diameter keramiknya 6, ininya 2,6 mili gitu. Nah, sedangkan untuk yang P4 nya ini batnya sedikit lebih panjang ya, dan dia sudah menggunakan gimbal GRC Fuji GRC. Jadi ada coak ya, ada coak. Ini maksudnya itu buat harness nih. Nah, untuk reel seatnya dia menggunakan Fuji DPS SD dengan double lock. Jadi ini agak multi nih ya. Untuk safety casting oke, light popping oke. Nah, ya keren. Dia butt joint juga dengan joint yang sama. Jadi ini memang wajib ya, wajib. Untuk ringnya dia paling bawah ini menggunakan ring Fuji BCKWAG. Dia ngedoff, hitam ngedoff gitu. Sekilas kita lihat ini framenya nih sama dengan Fuji dengan Fuji MNST SIC ya, tapi ini Fastlight nih, dan diklaim lebih tahan karat juga. Untuk nomor 2 nya dia pakai BCKLAG nomor 20. Selanjutnya nomor masih BC nomor 16, 12, 10, 8. Dia ada 3 piece nih nomor 8. Dan untuk tip topnya dia menggunakan BC Fastlight. Ini nomor kayaknya sih 826 ini. Keramiknya 8 mili. Untuk yang ke blanknya ini 2,6 mili. Jadi kalau mau ganti nanti ganti top seksi tip top, barangkali mau upgrade gitu ya, cari yang 8 kali 2,6 mili. Nah, untuk blanknya sendiri beda ya, beda. Ini yang P4 ini dia lebih kasar, seratnya ini nih kasar
kayak ada lilitan benang begitu di bagian luarnya. Sedangkan untuk PE3 ini licin, hitam doff mulus saja nih, nggak ada kasar-kasarnya. Ini kasar benar, ini kelihatan banget ya. Tuh, kelihatan. Nah, jadi memang ini diperuntukkan untuk casting. Ya casting medium lah, casting medium buat mancing tenggiri, casting tenggiri atau koncer, atau mungkin juga buat sorjik mungkin cocok. Dan ring mereka ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mereka menggunakan ring 9 piece, rapat benar ini, rapat ya toh? Rapat benar ini, keren dah, keren. Nah untuk beratnya sendiri coba saya akan timbang, mas bro. Kita lihat, kita nyalakan dulu. Udah di nol. Untuk pertama saya akan timbang P4. P4 nya ini nih 265 gram total berat rodnya ya. Jadi cukup ringan sih menurut saya untuk pemakaian lama, apalagi yang udah biasa casting ini ya nggak terlalu berat lah. Kalau untuk pemula mungkin berat gitu, tapi untuk yang udah biasa mah enggak lah, karena jalan-jalan casting pada umumnya apalagi light popping memang udah beratnya udah di kisaran segitu. Untuk PE3 nya saya akan coba timbang. Totalnya 224 gram. Untuk ukuran casting sih oke lah, gak terlalu berat, dan saya pegang juga ini enteng ya, enteng. Nah untuk PE3 ini nih saya untuk balance nya ya, ini mungkin reel dari 2000 sampai 4000 lah. Kita ngambil patokannya brand Shimano, ideal dengan ini. Kalau untuk yang P4 nya ini kalau saya lihat nih, ini idealnya di reel 3000 sampai 5000 nya. Kita ngambil patokan Shimano, size Shimano ya. Dan untuk case nya ini P4 jelas lebih jauh karena dia ringnya ini nih lebih besar dan lebih tinggi. Jadi itu memungkinkan saat kita lempar itu si benang yang keluar dari reel itu tidak menyentuh blank. Nah dengan sendirinya akan menambah jarak lempar itu mas bro. Jadi untuk orang-orang casting, kawan-kawan casting ini perlu diperhatikan ya, jarak ringnya ini perlu diperhatikan. Jangan cuma lihat panjangnya atau cuma lihat model, enggak, perlu diperhatikan juga ini ring yang dipakai itu seperti apa, itu buat
long cast atau tidak, karena semakin jauh jarak ini ke blank itu memungkinkan si benang semakin leluasa keluarnya gitu. Jadi itu jadi satu acuan ya untuk memilih joran, terutama untuk joran casting atau light popping. Nah, untuk actionnya sendiri, action blanknya ya, saya akan coba tunjukkan. Yang P4 ini moderate pace, jadi dia saat kita lempar itu kurang lebih lenturnya itu tuh mulai dari cincin yang ke 5 dari atas, ke 5 dari atas tuh, bisa dilihat ya, ke 5 dari atas itu moderate pace. Sedangkan untuk yang P3 nya ini sama ya, moderate pace. Jadi untuk kekuatannya sendiri ini dari prediksi saya, asumsi saya aja, entah benar entah enggaknya ya, saya juga belum pernah pakai gitu. Nah, cuma untuk blanknya saya pastikan nih kualitasnya lumayan bagus, saya berani bilang ini lumayan bagus. Dan untuk harga pasaran joran ini, kalau kita adu dengan brand lain, ini udah sangat oke lah ya, sangat murah lah, sudah murah, pastinya sudah murah. Mungkin karena ini produk dalam negeri, hasil karya anak negeri, jadi kita nggak kena pajak PPNBM atau pajak penghasilan neto barang mewah gitu, karena itu kan lumayan mahal, itu pajak PPNBM itu lumayan mahal, 20 kalau nggak salah ya, antara 20 sampai 25% dari harga barang itu sendiri. Ya lumayan kan, jadi mungkin disitulah pengaruhnya kenapa dia bisa lebih murah dibanding brand-brand lain dengan bahan yang sama dan spek yang sama gitu. Dan satu lagi, ini dia pakai sarung bahan beludru, jadi lembut banget. Ini seperti tempat tidur bayi nih, nyaman banget dia tidur di sini ya. Sama dua-duanya bahan beludru empuk. Kalau dilipat-lipat nih di kapal nih bisa jadi tempat, jadi bantal ini mas bro. Oh keren ini tuh, empuk beneran. Udah kayak spring bed. Oke mas bro, jadi cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan, dan kurang lebihnya ya silahkan, barangkali kawan mancing yang ada yang lebih paham boleh kasih tahu saya, ajari saya. Ini hanya asumsi saya pribadi, bukan menjadi patokan satu kebenaran bahwa fix barang itu seperti itu, tapi itulah yang bisa saya kasih masukan untuk joran ini, joran Andi Wijaya series Bobara PE23 dan PE24. Menurut saya ini salah satu joran yang cukup dipertimbangkan kalau sobat mancing ingin membeli satu joran untuk keperluan casting, sorjik atau light popping. Jadi cukup sekian mas bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat, semakin senang bisa memberi berbagai hal, memberitahu berbagai hal
untuk sobat mancing dimanapun berada, agar sobat mancing teliti sebelum membeli, atau setidaknya sobat mancing tuh sudah punya satu patokan sebelum memutuskan untuk membeli satu rod. Jadi nggak salah gitu, bisa sesuaikan dengan fungsi, bisa sesuaikan dengan teknik mancing yang kalian mau. Oke, sampai di situ. Assalamualaikum, salam kebajikan.